eh, ini pertanyaan dari aku, cuman aku mau apa ya, kayak ragu gitu tanya sama mereka, takut tersinggung gitu kan. Jadi aku tanya Mhm. Uni aja deh. Uni, pertanyaan kecil ini adalah, Uni, perjanjian lama sama perjanjian baru tuh sebenarnya apa sih dalam agama mereka, Uni? Oke, perjanjian lama. Perjanjian lama ini istilah kitab, kumpulan beberapa kitab. Kalau di dalam bahasa Ibrani, maksudnya kalau orang Yudaism atau bahasa Ibrani itu mereka sebut dengan kitab Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Taurat, Nevim, Ketuvim. Taurat 5 kitab Musa, yang di dalamnya itu ada kitab Kejadian atau Bereshit, kemudian ada kitab Keluaran, ada kitab Imamat, ada kitab apalagi Bilangan, ada 5 ya kalau nggak salah. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, sama apa lagi, 5 ya, 5 pokoknya. Saya tunggu mana ya, saya punya catatannya deh ya. Nah jadi kitab itu disebut dengan kitab Taurat. Kemudian Nevim, kitab para nabi. Kitab para nabi itu seperti kitab Yesaya atau Zakaria, jadi kitab para nabi. Nah, kemudian Ketuvim Itu di atau perjanjian apa tadi, Uni? catatan-catatan. Maaf, Uni. Perjanjian lama. Oke, Itu oke. perjanjian lama. Nah, itu disebut dengan perjanjian lama. Nah, di sini saya punya catatannya ya kemarin kalau nggak salah. Saya sudah rangkum itu, tapi oke. Nah, kemudian perjanjian baru. Perjanjian baru itu adalah kumpulan Injil atau kabar. Injil ini kan berasal dari bahasa Yunani menurut teman-teman kita Kristen, yaitu Evangelion atau kabar baik. Nah, Injil ini itu di dalamnya termasuk beberapa kitab, yaitu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga surat-surat Paulus, surat-surat Yohanes, surat-surat Petrus gitu. Itu termasuk ke dalam kitab perjanjian baru. Nah, dogma atau keyakinan teman-teman kita yang non muslim, perjanjian lama atau kisah-kisah di dalam kitab perjanjian lama itu ada hanya pada waktu Yesus belum ada gitu. Dan makanya disebut dengan perjanjian baru. Perjanjian baru dengan Yesus membawa hukum baru. Artinya di sini Yesus sedang menggenapi ya. Yesus datang itu bukan meniadakan tapi menggenapi. Saya sampai saat ini masih belum bertemu pandangan yang maksudnya yang saya pahami juga dari teman-teman Kristen, menggenapi ini seperti apa, karena beberapa teman-teman saya yang diskusi dengan saya, mereka berbeda masalah penggenapan ini. Ada yang menggenapi ini maksudnya adalah Yesus menjalankan hukum itu tanpa bercacat. Ada yang mengatakan bahwa menggenapi ini adalah dia menjalankannya sebagai manusia, atau dia melakukan hukum itu karena hukum Taurat itu tidak mampu dilakukan oleh manusia gitu. Karena ada ayat menurut Paulus bahwa justru hukum Taurat itu menyebabkan manusia mengenal dosa. Nah, itu menurut teman-teman kita. Dan memang sih saya sendiri pun ketika berdiskusi dengan beberapa teman-teman non muslim itu mereka memiliki beda pandangan ya. Karena eksegesi atau tafsiran dari mereka pun tentu berbeda gitu. Kan mereka juga punya denominasi, sebagaimana kita juga terkadang mentafsirkan satu ayat itu kan juga berbeda interpretasi kita terhadap sebuah ayat. Tetapi kembali lagi itu keyakinan mereka bahwa perjanjian lama ini adalah sebuah kisah-kisah yang memang pernah ada, yang mereka imani, tetapi itu tidak dibenarkan lagi ketika setelah ada perjanjian baru. Artinya Yesus itu muncul, datang, membawa perjanjian yang baru gitu, kurang lebih begitu sih. Begitu. Mungkin kalau seandainya teman-teman saya yang non muslim tidak sepakat dengan apa yang saya katakan, ingin menyanggah, silahkan naik, karena saya menyampaikan semua ini apa yang saya rangkum dari hasil diskusi saya hampir kurang lebih setahun dengan teman-teman saya non muslim dari berbagai denom. Saya pernah diskusi dengan teman Unitarian bernama Franz Donald, teman Tritunggal yang mempercayai bahwa Tuhan mereka itu omnipresent, satu, tapi berada di mana-mana, itu Tante Uti Watimena, dengan orang karismatik itu Luga Tambunan, dengan Oneness itu dengan Kristi, dengan Samuel, atau dengan Pendeta Hendritan. Jadi apa yang saya terima dari mereka itu yang coba saya rangkum.
Tapi berbeda, kembali lagi kita tidak bisa memaksakan ya paradigma teman satu dengan teman yang lain. Kita harus berhadapan langsung dengan mereka. Makanya saya tidak mau sebenarnya monolog membahas ajaran Kristen karena itu bukan kapasitas saya, tetapi saya lebih cenderung diskusi agar apa yang saya tanyakan mereka yang jawab sendiri gitu, bukan saya gitu. Oh gitu, iya. Berarti Uni dalam hal ini apakah mereka itu sudah tidak mengimani perjanjian lama atau mereka sekarang untuk sekarang ini mereka mengimani PB saja? Kayak gitu. Sebenarnya mereka percaya bahwa perjanjian lama itu benar dari Tuhan, dipercaya pernah ada. Tetapi apa yang terjadi hukum-hukum di dalam itu tidak semuanya itu dijalankan lagi karena Yesus kan sudah datang membawa hukum kasih gitu. Menurut perspektif teman-teman kita Kristen, hukum kasih yang dibawa Yesus itulah hukum utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu gitu. Iya. Oke. Yang terpenting begini, yang terpenting adalah ketika antum memiliki teman non-muslim, saya rasa begini, ketika bukan dia yang bertanya tentang Islam, mungkin ya kita kadang ada rasa tidak ingin menyinggung ketika kita bertanya tentang keyakinan mereka, karena ini akan menjadi konflik berkepanjangan atau debat yang tidak akan pernah ada akhirnya. Saran saya cuma ini aja, ketika memang teman non-muslim Anda tidak ingin mengetahui tentang Islam, ya sudah, tidak perlu kita menjelaskan Islam ataupun bertanya. Tetapi ketika memang ada keinginan dari teman-teman kita yang non-muslim sendiri yang ingin berdiskusi tentang teologi, maka kita tidak masalah. Kalau saya sih begitu, mereka yang silahkan bertanya tentang Islam, lalu nanti kita diskusikan. Kebetulan kan saya juga membaca kitab suci mereka dan membaca buku-buku dari intelektual Kristen. Ya contoh seperti saya baca dari bukunya Pemahaman Alkitab Setiap Hari dari William Barclay. William Barclay ini salah satu teolog yang sangat terkenal ya dari pihak Kristen. Ya jadi intinya apa? Perdebatan itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada pernyataan dan pertanyaan. Kalau kita tidak membuat pernyataan, maka tidak akan ada perdebatan. Kalau kita tidak membuat pertanyaan, maka tidak ada yang perlu dijawab. Maka kita akan tenang, damai saja. Tetapi kembali lagi, saya adalah orang yang haus akan ilmu. Saya tentu ingin tahu bagaimana teman-teman saya yang non-muslim memahami apa yang mereka yakini. Tentu saya akan selalu bertanya gitu. Apalagi sekarang di media sosial di mana saya sendiri lihat bagaimana Islam dipelintir, saya kan tidak bisa terima, maka saya membuka room diskusi, bertanya jawab. Ya terkadang mungkin disalahartikan oleh beberapa orang, tapi saya tidak peduli dengan pandangan orang selagi apa yang saya lakukan dengan cara yang benar menurut ajaran Islam. Sehat lah ya. Ya, saya akan lakukan itu. Karena persepsi seseorang atau perspektif yang diberikan seseorang itu kadang baik pun seseorang akan dipersepsikan buruk gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain memandang kita. Tetapi yang penting adalah yang kita lakukan ini sesuai dengan kaidah norma, maksudnya dalam artian kita berdiskusi, kita bertanya jawab, dan hindari untuk menghujat. Karena kan di dalam Islam sendiri memang tidak boleh menghujat gitu. Iya benar. Iya deh, kalau gitu makasih banyak ya Uni. Ya sama-sama. Sebenarnya pertanyaanku masih ada tapi nggak apa-apa nanti. Nggak apa-apa, lanjut silakan. Mungkin ada yang bisa saya bantu jawab lagi. Terkadang kita memang penasaran. Kita kan tidak memiliki sekolah yang membahas tentang kristologi, sementara teman-teman kita yang non Muslim itu mempelajari Islamologi. Mereka mempelajari Islamologi. Uni, maaf aku potong. Aku jujur aku tuh orangnya penasaran Uni. Jadi kemarin sebelumnya aku kayak pengen banget gitu ketemu pendeta atau pastor gitu kan. Aku mau tanya-tanya tentang kekristenan gitu kan. Tapi sebenarnya ini diskusi sehat. Kita kan umat beragama, kita harus toleransi. Toleransinya yaitu kami ingin tahu keyakinan Anda, persepsi Anda terhadap agama Anda itu kayak gimana sih. Ini kan baik lah ya Uni. Makanya aku nggak tahu tuh mau ketemu pendeta di mana,
aku takut kalau ke gereja nanti dikira kita mau teror atau apa gitu kan. Jadi aku tuh bingung mau tanya ke siapa Uni, makanya Uni mumpung paham agama mereka juga, jadi aku tanya. Dibilang paham sebenarnya enggak juga, Akhi, tetapi kebetulan saya berdiskusi dengan teman-teman non-muslim, jadi saya mendapatkan pemahaman dari pemahaman mereka. Dan juga saya kadang diajak diskusi sama mereka. Saya kadang dijapri, ditelepon oleh mereka-mereka yang sudah memiliki konten-konten Kristen YouTuber, itu kadang mereka yang japri. Rifa, kapan diskusi lagi gitu? Kapan kita bicara? Memang ada beberapa yang saya hindari. Kalau saya sudah berdiskusi dengan someone itu berkali-kali, dan mungkin saya akan banyak mengalami seperti perdebatan yang agak sengit, saya akan menghindari karena saya tahu tidak akan pernah lagi ada diskusi baik gitu, karena sudah mulai sengit. Tapi saya akan senang sekali dengan teman-teman baru yang memang ingin tahu tentang Islam. Nah, keingintahuan mereka tentang Islam ini yang coba saya untuk diskusikan. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman saya yang non-muslim ini membawa pola pikir mereka, paradigma mereka terhadap Islam, saya akan komparasikan apple to apple gitu. Itu yang saya lakukan. Kalau saya pribadi tidak peduli sebenarnya dengan siapapun ya. Mohon maaf, bukan cuma teman-teman kita yang Kristen terkhusus, bahkan jika ada pun teman-teman yang mohon maaf yang memilih untuk mempercayai Lord Rangga sebagai Tuhan sekalipun, saya tidak peduli itu gitu. Tapi ketika sudah membawa pertanyaan dan pernyataan, tentu kita harus bereaksi sebagai umat Islam, apalagi pertanyaan dan pernyataan ini terkait tentang agama Islam gitu. Kebetulan saya pun mendalami itu saat ini. Oh gitu. Ya Uni, yang saya ingin tanyakan ke kawan-kawan kita yang Nasrani gitu kan. Kalau memang nanti mereka ada yang bisa naik, kalau misal mereka mau jawab juga nggak apa-apa, alhamdulillah. Yang aku ingin tanyakan itu, di Islam itu kan jelas Nabi Muhammad itu selagi dia seorang manusia, dari sosok manusia itulah yang sehingga umatnya itu diajarkan bersyariat gitu kan. Ada syariat. Syariat itu luas banget ya. Jadi syariat itu kalau bahasa etimologisnya kan dari syarak, jalan. Tapi kalau secara terminologisnya adalah KBBI mendefinisikan syariat adalah sebuah aturan dari agama yang mengatur bagaimana hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia gitu. Nah itu nih yang ingin aku tanyakan ke kawan-kawan Kristen lagi ya. Bagaimana, dari mana mereka itu mendapatkan syariat tentang pernikahan, sementara aku melihatnya itu kayak Yesus itu belum menikah di versi mereka gitu. Jadi baik tata cara menikah, baik syariat nikahnya gitu loh nih, kayak aku penasaran itu mereka dapat ilmu itu dari mana atau syariatnya dari mana gitu. Sedangkan Nabi kita kan menikah, jadi dengan nikahnya Nabi kita itu menunjukkan inilah syariat yang dia bawa gitu. Makanya aku pengen tanya mereka sih sebenarnya. Ya, dan pertanyaan antum itu juga menjadi pertanyaan saya hingga saat ini, dan saya belum mendapatkan jawaban dari teman-teman kita. Tapi ya sudah, mudah-mudahan nanti ada teman-teman kita yang mau menjawabnya. Jujur itu jadi pertanyaan saya juga gitu. Karena kan kita kan tidak bisa memaksakan paradigma kita. Paradigma kita adalah segala sesuatu itu ada aturannya dan dicontohkan dan diberikan dan bahkan tertulis. Itu kan paradigma kita. Tapi kita tidak bisa paksakan mindset kita atau pola pikir atau model berpikir kita terhadap teman-teman kita yang non-muslim, karena teman-teman kita non-muslim ini terkhusus Kristen punya dogma sendiri, punya pengajaran sendiri yang mereka imani. Nah, terkadang memang sulit mendiskusikan tentang teologis ini ya, karena pada akhirnya tentu akan terjadi perdebatan. Kita selalu akan bertanya, kok bisa begitu, kok bisa begini, kok bisa begitu, bisa begini. Nah, tetapi kembali lagi, kalau kita siap dengan perbedaan, kita tidak akan bermasalah dengan perbedaan itu gitu. Dan orang-orang yang siap dengan perbedaan tidak akan pernah mengeluarkan hujatan dari mulutnya. Ya apapun pandangan seseorang, terlepas misalnya saya dengan antum sedang diskusi, antum percaya bahwa sendal itu adalah sepatu, saya tidak bisa memaksakan bahwa oh tidak, sendal itu bukan sepatu, sendal adalah sendal, sepatu adalah sepatu. Tapi antum mempercayai sendal adalah sepatu. Paradigma saya coba kemukakan adalah ciri-ciri sendal begini, ciri-ciri sepatu begini, tentu berbeda. Nah ini pola pikir saya. Tapi kalau antum percaya bahwa sendal adalah sepatu, saya bisa apa?
Dan makanya saya katakan kalau masalah iman saya tidak mau diskusikan. Tetapi ketika ada teman-teman saya di luar sana yang mungkin pun penasaran dengan apa yang diimaninya, ya atau apa yang saya imani, ya ingin mendiskusikan jadi teman bicara tentang teologis ini, karena jarang-jarang saat ini orang memang mau membicarakan teologis di muka publik karena merasa yang pertama ada kekhawatiran, ya kan, kekhawatiran ternyata dia sendiri juga tidak paham dengan teologisnya atau keimanannya, kemudian terpampang di publik. Ini kan masalah teologis ini kan sangat ngeri-ngeri sedap ya, apalagi kalau gitu. ya kan ngeri-ngeri sedap kalau kita bahas ini kan ternyata pandangan saya salah dan dihakimi oleh orang banyak. Contoh, saya misalnya menyampaikan tentang perspektif Islam dan saya salah dalam menyampaikannya, saya kan dihakimi oleh para ustadz-ustadz gitu. Makanya Islam kalau kita sendiri kan tidak boleh berbicara dari diri kita sendiri, kita berbicara memiliki pentafsiran dari ulama-ulama kita. Wah, saya kedatangan Ustadz Yonatan Nandar ini, Masya Allah. Iya ada Ustadz. Iya Uni, iya. Oh jadi belum clear lah ya pertanyaan jawaban yang Uni. Belum. Okay. Saya juga masih tapi itu belum. di bawah ada Mas Wafri, kayaknya dia mau jawab pertanyaanku, tapi nggak apa-apa deh, nanti terserah Uni aja deh. Iya, nanti saya coba naikkan Mas. Siapa tadi namanya? Mas Wafri apa tadi? Mas Wafri Also kayaknya. Dia bilang Mas dia mau Wafri. jawab pertanyaan. Oke, ada Mas Wafri. Mumpung dia Kristen. Oke, saya coba naikkan Mas Wafri karena begini, saya juga apa yang saya sampaikan itu apa yang saya dapat selama kurang lebih setahun berdiskusi dengan teman-teman kita yang non Muslim. Tapi kita tidak bisa paksakan ya, karena teman kita yang non Muslim pun dengan teman kita yang non Muslim lainnya itu ada yang berbeda pendapat. Jadi kita nggak bisa generalisasi. Oh, mentang-mentang ada satu teman non Muslim bicara A, maka kita nggak bisa generalisasi untuk teman-teman non Muslim lainnya. Ustadz Nandar sendiri juga paham itu karena beliau juga sering sekali berdebat atau berdiskusi dengan teman-teman non Muslim. Benar nggak Ustadz Yonatan Nandar? Halo Ustadz Nandar, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Uni ini aja deh, siapa tahu teman-teman Nasrani mau naik gitu. Aku makasih banyak sama Uni. Sama-sama. Salam kenal juga Bang Ustadz Yonatan Nandar. Sehat selalu, Ahi. Aku mau titip pesan Uni buat teman-teman kita yang Muslim yang typing di bawah. Ini diskusi sehat. Kalau ada teman-teman dari luar non Islam yang berkata kasar, kita sebisanya jangan balas dengan kata-kata kasar, karena betul. Karena ketikan kita juga nanti di akhirat akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan. Jadi lagi pula Islam itu dilihat dari sikap kita dan komentar-komentar kita kok. Ya, jadi jaga komentar, jaga hati lah, jangan kalau orang komen kasar, kita jangan balas komen kasar, teman-teman. Exactly. Saya makasih Uni. Sama-sama Aki. Semoga sehat selalu, semoga Allah selalu merahmati. Amin. Oke, kita coba untuk menaikkan